Selanjutnya, kita bahas tentang mikroorganisme dalam bioteknologi. Nah, murid-murid, meskipun ukurannya sangat kecil bahkan tak kasat mata, mikroorganisme justru punya peran besar dalam dunia bioteknologi. Mikroorganisme ini bisa berupa bakteri, jamur, atau bahkan virus. Mereka digunakan karena mampu mempercepat reaksi biologis, menghasilkan zat tertentu, dan bisa dimodifikasi secara genetik. Yuk, kita kenali beberapa contohnya. Pertama, bakteri. Salah satu yang paling terkenal adalah Lactobacillus digunakan dalam pembuatan yogurt dan keju. Ada juga Escherichia coli, E. coli, yang dimodifikasi secara genetik untuk memproduksi insulin bagi penderita diabetes. Kedua, jamur. Contohnya, Saccharomyces cerevisiae, ragi yang digunakan untuk membuat roti dan minuman fermentasi. Ada juga Aspergillus oryzae, yang digunakan dalam pembuatan kecap dan tape. Ketiga, virus. Meskipun terdengar menakutkan, virus juga bisa dimanfaatkan dalam bioteknologi modern. Mereka digunakan sebagai vektor, yaitu kendaraan untuk menyisipkan gen tertentu ke dalam sel target dalam teknik rekayasa genetika. Dengan kata lain, mikroorganisme itu seperti pekerja mini yang sangat efektif dan setia. Mereka membantu manusia menciptakan makanan, obat-obatan, dan teknologi canggih lainnya. Hebat, ya? Baik murid-murid, sekarang kita lanjut ke keuntungan bioteknologi. Setelah kita pelajari berbagai aplikasinya, pasti kalian mulai paham kenapa bioteknologi dianggap sangat penting dalam kehidupan manusia. Pertama, bioteknologi bisa meningkatkan produktivitas. Contohnya, dengan kultur jaringan, kita bisa memperbanyak tanaman unggul dalam waktu yang lebih cepat. Petani jadi punya hasil panen yang lebih banyak dalam waktu lebih singkat. Kedua, bioteknologi bisa menghasilkan produk baru yang sebelumnya tidak bisa dibuat secara alami. Misalnya, produksi insulin manusia oleh bakteri hasil rekayasa genetika dulu sangat sulit. Sekarang, bisa diproduksi dalam jumlah besar dan lebih murah. Ketiga, bioteknologi membantu mengatasi masalah kesehatan, seperti pembuatan vaksin, antibiotik, dan terapi genetik. Bahkan, sekarang, teknologi CRISPR memungkinkan kita memperbaiki gen yang rusak. Keempat, bioteknologi juga berperan dalam pelestarian lingkungan. Mikroorganisme bisa digunakan untuk membersihkan limbah berbahaya atau bahkan menyerap logam berat dari tanah. Dengan kata lain, bioteknologi itu seperti teknologi masa depan yang sudah hadir hari ini. Ia membantu manusia menjadi lebih sehat, produksi jadi lebih efisien, dan lingkungan pun bisa lebih bersih. Nah, murid-murid, setelah kita bahas berbagai manfaat bioteknologi, sekarang kita juga harus belajar tentang dampak negatifnya. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan yang hebat pun tetap harus dikendalikan agar tidak merugikan. Pertama, bioteknologi sering menimbulkan isu etika dan moral, terutama saat berbicara soal cloning manusia atau hewan. Banyak pihak khawatir bahwa teknologi ini bisa disalahgunakan dan melanggar batas-batas kemanusiaan. Kedua, muncul ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Misalnya, penggunaan tanaman transgenik secara besar-besaran bisa membuat jenis tanaman lokal tergeser atau punah. Ini bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Ketiga, ada risiko munculnya organisme hasil rekayasa genetika yang tidak terkendali kalau tidak diawasi dengan ketat. Organisme ini bisa menyebar ke alam bebas dan menimbulkan efek yang tidak diinginkan, seperti hama baru atau penyakit. Keempat, ketergantungan pada teknologi asing dan paten produk juga menjadi perhatian. Banyak produk bioteknologi dipatenkan oleh perusahaan besar, sehingga petani atau negara berkembang bisa kesulitan mengaksesnya secara bebas. Baik, murid-murid, setelah kita mempelajari berbagai aspek bioteknologi, sekarang kita akan membahas perkembangan terkini dalam bioteknologi yang sedang menjadi sorotan di tahun ke-2025, inovasi-inovasi ini.
menunjukkan betapa pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang ini. Pertama, bioenergi dan bioremediasi. Mikroorganisme dimanfaatkan untuk menghasilkan energi terbarukan dan membersihkan polusi lingkungan, seperti limbah plastik dan tumpahan minyak. Kedua, bioteknologi. Di dunia kecantikan, banyak produk skincare sekarang menggunakan hasil bioteknologi seperti stem cell, peptide, dan exosome untuk perawatan kulit yang lebih aman dan efektif. Ketiga, integrasi AI dan bioteknologi. Kecerdasan buatan digunakan untuk merancang obat, membaca data genomik, hingga mengembangkan daging kultur. Keempat, pertanian modern, tanaman tahan kekeringan, pupuk hayati, dan teknik modifikasi genetik makin berkembang untuk menjawab krisis pangan global. Lima, pendidikan, bioteknologi. Di Indonesia, beberapa kampus seperti ITS mulai membuka program studi bioteknologi untuk menyiapkan generasi masa depan yang andal di bidang ini. Bioteknologi bukan hanya soal eksperimen di laboratorium, tapi juga soal masa depan umat manusia. Jadi, mari kita pelajari dan manfaatkan dengan bijak.